Saudaraku, untuk yang sepaham dengan saya, tetapkan tonton sampai selesai untuk menambah kepahaman di antara kita. Dan untuk penonton yang hadir dalam channel saya ini, tidak sependapat, tidak sepaham, dan masih membela, mengagungkan habaib dari Ba'alawi, maka paksa telinga Anda untuk mendengar. NU jadi lemah, Islam jadi pecah, Jawa akan terbelah. Ngawiti kula kelawan maos bismillah, muji ing pangeran kang tansah paring rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukran li khalqi ruhi Ahmad, wa syukran li ja'lis samawati wal ardi wa ma bainahuma, wa syukran li kauni nuri Muhammadin wa bihi fatihatul fadilah wa jalibatul rahmah wa amilatul hikmah wa hamilatul islami li nuril Qur'an wa yahtamal insana bil iman. Subhanallah adada ma khalaqa fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Astaghfirullah adada ma khalaqa fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kembali berjumpa dengan kami. Like silahkan jika Anda suka dengan apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan suatu tambahan keterangan dari part 1, 2, part 3 yang semua membahas tentang mereka habaib dari Ba'alawi. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan melanjutkan yang kali ini adalah part yang keempat, ya. Memang sepertinya seolah-olah dari semua lini, semua lapisan, kalau dibilang oknum, tapi hampir rata-rata semua menyuarakan hal yang sama. Kalau dibilang dari organisasi, ya, nanti ada yang merasa tersinggung karena merasa tidak. Karena peristiwa ini kita pun yakin, sama-sama yakin, ya, kalau habaib yang asli zuriat Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini ada, ya, dan itu juga sangat jelas. Cuman sayang semuanya sudah diba'alawikan, ya. Kalau mau melihat di situs-situs semuanya sudah diba'alawikan. Jadi saya ulangi lagi ini, saya sebagai awal, tidak semua, ya, habaib melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti yang saya sampaikan ini, tapi habaib yang benar-benar keturunan Rasulullah. Dan panggilan keturunan Rasulullah itu bukan habib, bukan habaib, tapi sayyid, ya, sayyid dan syarif. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi pertimbangan bagi saudara, ya, menjadi penambahan pemikiran dan kekhawatiran atas diri semuanya umat Islam di Indonesia ini. Jadi saya mengambil contoh saja, ya, tentang sejarah peristiwa bangsa Israel itu bisa mengambil bagian dari Palestina dengan begitu mudahnya. Kenapa mereka semacam itu? Kalau tidak ada langkah, ya tidak mungkin. Bahkan dari orang Israel, ya, dari orang Israel ataupun bahkan presidennya Israel itu pernah mengakui keturunan Nabi Isa, ya, keturunan Nabi siapa? Musa. Pokoknya mengaku keturunan Nabi. Maka perlu saudaraku ingat bahwa dengan cukup dua cara saja, ya, mereka bisa membelah Jawa, membuat NU lemah, dan memecahkan Islam, memecahkan belah. Dua
cara ini apa? Dua cara ini, yang pertama, mereka cukup memalsukan makam-makam kuno, makam-makam keramat, yang mungkin jarang orang yang tahu sejarahnya. Mereka selidiki, ada yang pegang sejarahnya atau tidak, atau makam-makam yang tidak terawat tapi keramat. Maka segera mereka sudah terbentuk tim tenar, ya, tim dari Pekalongan. Itu sudah terjadi, ya, makam-makam dirubah nama, ya. Dari Mataram, Ngayogyakarta, Hadingingrat sudah dirubah makamnya, Bin Yahyakan. Kemudian di daerah Madura, ya, sudah dirubah makamnya. Kalau di Madura, kalau nggak salah itu di Ala Idruskan, ya, atau di Al Gedebruskan, atau yang itu, ya. Sehingga sampai menjadikan putra-putra dari yang dimakamkan di sana ini muncul semua yang di Madura dan tidak terima, ya. Akhirnya dibongkar penamaan-penamaan itu. Kemudian yang ada di daerah Jawa Barat, belum di daerah-daerah lain, ya, yang kemudian Pangeran Diponegoro, ya, diba'alawikan atau dihabibkan. Ini yang pertama ini. Nanti kalau sudah semua makam-makam keramat, makam-makam kuno itu semuanya dihabaibkan atau diba'alawikan, ini mereka akan membelokkan sejarah yang lainnya itu sangat dengan mudah. Coba saudaraku tonton dengan detail, ya, part 2 dan part 3-nya yang saya sampaikan, karena saya tidak mencantumkan video. Kalau yang sifatnya kecil-kecil untuk umat jadi bingung itu, saya tidak cantumkan video. Video akan saya cantumkan nanti setelah ini untuk Anda para ulama, para kiai yang berilmu, yang memiliki ilmu tapi masih ngotot, ya, terjebak, tertipu hanya dengan kitab nasab, ya. Maka saya tidak akan membahas nasab lah. Saya tidak akan membahas nasab. Jadi dengan pemalsuan semacam ini nanti mereka nyambung, ya. Mereka nyambung ketika mereka di mimbar mengatakan haram warga NU, ya, berziarah ke makam A. Ya, kemarin juga saya sampaikan tidak boleh beli foto-foto aulia, wali songo, sahabat. Kalau beli gambar dari kalangan mereka baru boleh. Ini adalah salah satu ciri yang luar biasa, seperti struktur, ya. Memang struktural maksudnya. Memang yang dikejar, yang diincar itu orang-orang bawah, ya, warga-warga NU, kelas-kelas seperti saya lah, kelas-kelas bawah yang mudah tertipu, saudaraku. Nah, dengan makam-makam ini dipalsukan, maka mereka akan dengan mudah untuk menguatkan klaim mereka. Tapi ingat, ya, kalau makam Wali Songo, ya, makam-makam Wali Songo yang ada di tanah Jawa, itu mereka pun tahu, mereka itu berpikir sangat sulit dan sangat susah untuk merubah ke ba'alawikan. Itu sangat susah. Makanya paling, ya, silakan dicek bagi yang belum pernah ngecek di sekitar makam-makam Wali Songo yang ternama itu, ada enggak nih makam-makam para habaib? Pasti, silahkan dicek saja, ya. Banyak itu, ya, banyak. Nah, di video ini saudaraku sebarlah, saudaraku sebar sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan menjadikan orang-orang semakin berpikir. Yang kedua, saudaraku, cara yang kedua ini cukup setelah cara yang pertama ini selesai, membelokkan nama-nama orang-orang keramat, ya, orang-orang keramat, maka mereka tinggal membelokkan sejarah. Dibelokkan sejarah, ya. Siapa pengajar, siapa pendidik, siapa pencetak Wali Songo, ya. Kemudian siapa pendiri NU, siapa gurunya Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Kiai Khalil. Mereka belokkan, mereka arahkan bahwa guru mereka ada guru
ulama-ulama Indonesia adalah dari bangsa mereka, Ba'alawi. Ya. Terus setelah ini proses nih, dan ini sudah berjalan, banyak pengakuan dari mereka. Makanya kemarin kalau saya sampaikan, jika semuanya saya tulis atau semua saya sampaikan itu seratusan ada ya, pendoktrinan atau pendakwaan yang bersifat menyesatkan ya. Kemudian pembelokan sejarah ormas-ormas Islam nih, terutama NU. Saudaraku mungkin silahkan cari channel ataupun video di mana ulama besar Jawa Tengah, yaitu Bapak Kiai Khalwani Nawawi, bagaimana beliau ini sangat tidak senang ya, sangat mendebat, sangat meluruskan, karena ada salah satu Habib ya, ada salah satu Habib dari Ba'alawi ya, yang membelokkan sejarah NU dan membelokkan sejarah Thariqat. Dari bangsa mereka, kelompok mereka dimasukkan ke dalam jajaran pengurus zaman dulunya. Silahkan. Jadi setelah dua cara ini selesai, mereka bangun ya, pasti akan terjadi polemik antara yang mengiyakan dan yang tidak mengiyakan. Maka akhirnya tanah Jawa ini akan terbelah, saudaraku ya. Terbelah jadi dua, dia seperti yang diramalkan orang-orang Jawa dulu, Jawa bakal terbelah. Ya ini kalau nggak hati-hati ya. NU jadi lemah, Islam jadi pecah, Jawa akan terbelah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, khususnya panjenengan-panjenengan para ulama, para kiai yang masih membela habaib ya, dari bangsa Ba'alawi ini, dan berpatokan pada nasab saja, tesis Imaduddin, maka saya sarankan panjenengan semua melihat kitab kenyataannya saja, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalankan, sehingga panjenengan tidak berbenturan antar kitab ya, tidak berbenturan antar kitab, tapi coba panjenengan bisa jawab apa dengan perbuatan-perbuatan yang sangat ya, sangat struktural dari mereka, sangat terencana. Hampir semua habaib ngomongnya semacam itu. Mungkin sementara ini dulu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua cara saya ulangi ya, dengan pemalsuan makam-makam kuno, makam-makam keramat, makam-makam tokoh, kemudian mereka Ba'alawikan. Ini semuanya nanti setelah itu dengan lebih mudah lagi memalsukan ya, pemalsuan, pembelokan sejarah pendiri ormas-ormas besar di Indonesia diba'alawikan juga nanti ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, panjenengan para ulama, para kiai, monggo panjenengan berpikir, pasti tidak semua video sampai kepada panjenengan, karena panjenengan disebutkan sama Allah mengajar di pesantren. Tapi janganlah dulu keburu-buru untuk menentang daripada keadaan yang ada dengan prinsip membela kepada para habaib. Saya orang awam, saya orang biasa, saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, tapi saya dai. Ya, saya akan menyampaikan satu ilmu yang saya miliki kepada siapapun. Dan kalau saya ada dua ilmu, saya akan sampaikan dua ilmu. Kalau ada 10 ilmu, akan saya sampaikan 10 ilmu. Prinsip saya adalah memberitahu asal-usul terjadinya polemik semacam ini, sampai Allah bukakan mana yang asli dan mana yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.